Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Geelong, sekitar 30-40 menit berkendaraan mobil dari Laverton, tempat saya tinggal di Melbourne, Australia. Pagi ini saya berencana mancing dan masih mengingat Indonesia karena hari ini adalah hari pemilihan kepala daerah. Sayangnya, apa yang terjadi di tanah air bukanlah pemilihan umum dan gambaran demokrasi. Sayangnya yang terjadi adalah fakta duitokrasi, di mana uang yang lebih menentukan siapa yang menang. Mari kita jujur dan tidak munafik bahwa proses pemilihan umum kita sudah dibajak oleh kekuatan modal. Bukan lagi meritokrasi bersandarkan kepada keahlian, kepada integritas, tetapi lebih kepada kekuatan dukungan pemodal dan tidak jarang juga dukungan kekuasaan. Karena itu hari ini meskipun beberapa dari kita berharap hasil terbaik, tetapi melihat sudah parahnya pemilu kita dari hulu sampai ke hilir, mulai pencalonan, ada uang mahar yang diberikan pada calon untuk menjadi kandidat, dan kalau berbicara jujur, maka partai-partai politik kita dengan bahasa uang saksi dan lain-lain sebenarnya melakukan candidacy buying atau proses korupsi pada saat pencalonan. Di proses berjalan kampanye kita akan melihat banyak sekali upaya-upaya pemilihan suara berbungkus berbagai jenis aktivitas kampanye yang sebenarnya adalah juga praktek jual beli suara atau vote buying. Pada hari pemilihan kita akan melihat serangan fajar dan lain-lain yang sudah sering kali kita ulang, sehingga di ujungnya yang menang tidak jarang bukan yang sebenarnya kandidat terbaik, atau bahkan kandidat terbaik tidak sempat menjadi calon karena tidak punya uang untuk membayar mahar untuk menjadi calon. Setelah pemilihan, proses penegakan hukum, bahkan sebelum pemilihan di Bawaslu, di DKPP, dan ujung dari Mahkamah Konstitusi masih menyimpan praktek-praktek judicial corruption atau mafia hukum, sehingga kita melihat banyak pelaporan di Bawaslu yang ujungnya dinyatakan tidak memenuhi unsur, padahal jelas-jelas adalah praktek jual beli suara. MK dalam beberapa 1-2 putusan menelurkan harapan, menumbuhkan semangat, tapi tidak jarang sebagaimana putusan 90 menghadirkan putusan yang justru meluluh lantakan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sendiri. Dan harapan-harapan tentu masih ada, tetapi sayangnya hari ini kita akan melihat kekuatan-kekuatan oligarki yang tertancap dalam. Di Sumatera Utara, saya menduga kekuatan dinasti Jokowi masih akan menentukan pemenang. Di daerah kelahiran saya, Kalimantan Selatan, kekuatan oligarki, crazy rich masih akan menjadi penentu kemenangan daerah-daerah tambang seperti Kota Baru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, bahkan juga ibu kota Provinsi Banjarbaru tempat saya tinggal, yang hari ini calonnya tunggal, tetapi calon yang didiskualifikasi kalaupun dipilih suaranya tidak sah ataupun suaranya dihitung kepada pasangan calon yang masih ada. Suatu aturan yang irasional dan merampas hak pemilih yang seharusnya diberi kesempatan untuk mengatakan tidak setuju atau tidak memilih, dan suaranya tidak dinyatakan tidak sah, tapi justru sah sebagaimana kotak kosong. Tetapi Banjarbaru adalah potret bagaimana kekuatan oligarki bisa bahkan menelurkan aturan main yang irasional atau dalam bahasa terangnya tidak waras. Indonesia, saya merekam ini
sebelum jam 8, artinya sebelum jam 4 di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Sebentar lagi fajar menyingsing di tanah air, menghadirkan matahari terbit. Tetapi sayangnya demokrasi kita ditenggelamkan oleh duitokrasi. Dolar rakyat, demokrasi sudah dibajak oleh dolar uang. Kesejahteraan akan jauh, tidak sebagaimana di Melbourne. Ini Geelong. Dengan mudah kita melihat bagaimana masyarakat makmur dengan fasilitas. Tempat saya berdiri adalah fasilitas memancing. Masih jauh Indonesia menghadap atau menuju arah demokrasi yang menyejahterakan, karena pemilu kita dibajak oleh duitokrasi. Tetap menyimpan harapan, tetap optimis, keep on fighting for the better Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.